Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B akan mempresentasikan nilai luhur sosial budaya sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kelompok kami beranggotakan 5. Yang pertama, Prasetyo Sujoko. Yang kedua, Nur Yulianti. Yang ketiga, Nurul Maesaro. Yang keempat, Pangesti Mutia Anjani. Yang kelima, Priscilla Puspitasari. Selanjutnya, ada 3 pertanyaan yang akan kami bahas. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural atau nilai-nilai luhur budaya di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Yang kedua, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter peserta didik sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku peserta didik di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Apa kekuatan konteks sosial kultural atau nilai-nilai luhur budaya di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Menurut KHD dalam Rafael tahun 2022 halaman 17, muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Pemikiran KHD disesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan dan menjadi penguatan karakter siswa pada konteks lokal sosial budaya di daerah dengan menuntun untuk memperbaiki lakunya, menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Pemikiran KHD dan nilai-nilai luhur budaya di Indonesia. Yang pertama, KHD mendorong pendidikan berlandaskan pada nilai-nilai tradisional dan budaya Indonesia seperti gotong royong, kebersamaan, kerja keras, dan kejujuran menjadi landasan penting pembentukan karakter siswa. Yang kedua, KHD mendorong penghargaan terhadap keberagaman dan memastikan bahwa pendidikan mengakomodasi keberagaman dengan cara yang inklusif dan adil. Yang ketiga, KHD mengadvokasi pendekatan pendidikan yang menekankan pengembangan kemandirian dan kreativitas siswa seperti seni tradisional juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran. Contoh konkret kekuatan konteks sosial kultural atau nilai-nilai luhur budaya di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD. Pengajaran yang berbasis kearifan budaya daerah untuk menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme, harmoni, dan moral, membangun identitas. Misalnya di daerah saya ada kegiatan masyarakat yaitu Ruat Bumi. Dalam kegiatan tersebut dapat berkaitan dengan pembelajaran pendidikan Pancasila mengenai bentuk syukur kita terhadap Tuhan karena sudah diberikan hasil panen yang berkecukupan. Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter peserta didik sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Beberapa cara pemikiran KHD dapat dikontekstualkan antara lain: 1. Mengintegrasikan nilai-nilai luhur budaya daerah asal peserta didik ke dalam kurikulum. Misalnya, nilai gotong royong sangat dihargai dalam budaya daerah dan adat budaya Jawa. Membersihkan senjata pusaka di bulan Sura, maka dapat diintegrasikan dengan budaya sekolah, membantu memperkuat karakter peserta didik dalam hal kerjasama, solidaritas, cinta kebersihan, dan kepedulian terhadap sesama. 2. Penggunaan konteks lokal dalam perencanaan pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan tradisi, cerita rakyat, atau kegiatan budaya lokal sebagai sumber pembelajaran yang relevan. Dengan melibatkan peserta didik dalam kegiatan akan lebih bermakna dan menguatkan identitas mereka sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, guru dapat merencanakan pembelajaran berbasis masalah yang relevan dengan konteks lokal, mengidentifikasi masalah atau tantangan di lingkungan sekitar siswa, dan mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai budaya daerah. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar untuk menjadi individu yang tangguh, tetapi berkontribusi dalam memecahkan masalah masyarakat daerah. Menurut Ramadinah DKK 2022, di lembaga pendidikan, budaya ini diwujudkan dalam bentuk semangat belajar, cinta kebersihan, keutamaan gotong royong, dan nilai-nilai luhur lainnya. Suatu kode etik yang lahir, yaitu perilaku yang merupakan kebiasaan dalam suatu organisasi dan bahwa semua anggotanya bertahan lama untuk mewariskan perilaku tersebut kepada anggota baru.
Sepakati suatu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku peserta didik di kelas atau di sekolah Anda sesuai dengan potensi lokal sosial budaya di daerah Anda yang tepat diterapkan. Kelompok kami menyepakati permainan tradisional lempar kreweng dalam mengaitkan laku peserta didik dalam konteks lokal sosial budaya karena merupakan nilai yang sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Lempar kreweng atau boy-boyan adalah sebuah permainan yang dimainkan secara kelompok menggunakan bola kasti dan lempengan kreweng atau sejenisnya yang disusun seperti menara menurut Mulyani 2013 halaman 29. Laku yang tercipta dalam permainan lempar kreweng antara lain motivasi untuk menjadi juara, yang kedua kreativitas dalam berperilaku, kemudian yang ketiga kemandirian yang kokoh, yang keempat kerja keras dan pantang menyerah, yang kelima jujur dalam setiap tindakan dan perbuatan, dan yang keenam mempertahankan budaya lokal. Rasa kebersamaan, kekeluargaan, kekompakan, kerjasama, kerja keras, kesabaran, dan gotong royong antar sesama sangat dijunjung tinggi. Setelah selesai melakukan pertarungan, para pemain lempar kreweng berdamai dan tidak ada permusuhan meskipun saling berkompetisi. Oleh karena itu, sikap inilah yang dapat dicontohkan kepada peserta didik bahwa meskipun di kelas melakukan pembelajaran untuk mendapatkan nilai yang bagus satu sama lain dan berkompetisi terhadap teman kelasnya, tetapi tidak memiliki rasa perselisihan antar teman yang lainnya. Menurut Muhsinin DKK 2021, permainan tradisional mempunyai hubungan yang erat karena dari bermain kita juga dapat menumbuhkan karakter pada anak. Dari permainan tradisional lempar kreweng atau boy-boyan dapat membentuk karakter keberanian pada anak. Selain itu juga dapat melatih fisik motorik, sosial emosional, cara berpikir dan semangat pada anak. Dari kelompok kami mengambil beberapa referensi daftar pustaka seperti yang pertama Muhsinin DKK tahun 2021 permainan tradisional boy-boyan atau lempar kereweng membentuk karakter keberanian anak Mojokerto. Kedua Mulyani tahun 2013 45 permainan tradisional anak Indonesia Yogyakarta Langangsari Publishing. Ketiga, Rafael Simon Petrus tahun 2022, Filosofi Pendidikan Nasional, Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.